Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita dari pendakian Cikure lintas tapak Grot Pemancar. Ini sudah di part terakhir, part ojek atau motovlog dari basecamp Pemancar menuju jalan raya atau Sanggrahan nama wilayahnya. Untuk animasi 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Di awal-awal perjalanan dari basecamp Pemancar kita melintasi areal perkebunan teh. Setelah perkebunan teh kita masuk ke ini perkebunan warga. Ini isinya sayuran, ada herbal akar wangi dan lain-lain itu. Ini masih menyusuri kebun warga ini. Ini di sebelah kiri kelihatannya hutan, ini ada hutannya ini. Terus masuk pemukiman warga di kampung apa namanya ini, dan turun. Ini masih terus turun ya. Ini posisinya selang-seling antara pemukiman, terus ini sawah, pemukiman, sawah lagi, pemukiman lagi, sawah lagi, pemukiman, sawah, dan akhirnya kita nyampe di jalan raya Sanggrahan. Kita turun di Alfamart untuk ambil uang buat bayar ojeknya. Untuk tampilan versi manusianya kurang lebih seperti ini. Ini kita diboncengkan sama adiknya petugas basecamp katanya. Itu di depan gunungnya ya. Jadi kan karena jalannya SSS itu, jadi kadang kita menghadap ke gunung, kadang kita membelakangi gunungnya. Itu Gunung Cikure depan tadi. Ini depan ini kebun teh. Jadi di basecamp Pemancar ini disebut dengan basecamp Pemancar karena di sebelahnya itu ada Pemancar RCTI, CCTV, pokoknya Pemancar TV gitulah. Makanya dia lebih dikenal sebagai basecamp Pemancar, bukan basecamp sesuai nama desanya. Di selain Pemancar, di basecamp ini juga ada kebun teh ini. Jadi ini kita berada di ujung utara kebun teh. Kebun teh ini masuk dalam kawasan perkebunan teh Dayeuh Manggung. Ini logatnya bukan logat Sunda, jadi agak belibet lidahnya. Dayeuh Manggung, pokoknya seperti itulah. Jadi Dayeuh Manggung ini seperti perkebunan teh lain di Indonesia. Ini pasti sejarahnya itu dimulai dari zaman Belanda, kebun tehnya itu. Kalau di Dayeuh Manggung ini sekitar tahun 1957. Mulai ini dinasionalisasikan. Jadi seperti ceritanya seperti kebun teh di lain di Jawa Tengah yang pernah Mas Ramu review di jalur pendakian, seperti di Gunung Kembang. Ini Mas Ramu pindah trekpol dulu karena tali pengaitnya putus. Kita pindah ke sebelahnya, yang ternyata malah akhirnya jatuh malahan setelah dipindah. Karena kan itu awalnya kan di sebelah kanan, terus goyang-goyang, terus pindah sebelah kiri.
Kita lanjutkan perjalanan lagi, turun dari base camp menuju jalan raya. Ini masih menyusuri kebun teh kanan kirinya. Kembali kita bercerita tentang kebun teh Dayeuh Manggung ya. Jadi ya seperti kebun teh pada umumnya yang ada di Indonesia. Jadi biasanya mereka beberapa kali terjadi pergantian pemilik. Biasanya awalnya itu kebun teh di Indonesia itu pada awalnya itu didirikan oleh Belanda sebagai komoditi ekspor, dijual ke Eropa gitu. Kemudian pada era kemerdekaan kebun teh ini berganti pemilik, atau bukan era kemerdekaan sih, menjelang kemerdekaan itu kan Jepang masuk. Nah ketika Jepang masuk itu banyak kebun teh Belanda ini dikuasai oleh Jepang, dan banyak juga yang diganti tanamannya, diganti tanaman pangan gitu, karena menurut pemikiran Jepang kebun teh itu kurang berguna, karena kan mereka ke Indonesia itu tujuannya masih dalam rangka perang. Jadi mereka lebih memerlukan bahan pangan dibandingkan kebun teh atau bahan teh untuk dijual. Jadi banyak kebun teh yang diganti tanamannya menjadi tanaman pangan ketika pendudukan masa Jepang. Setelah Jepang kalah perang, Belanda masuk lagi, kemudian dikuasai lagi oleh Belanda kebun teh ini, sampai akhirnya tahun 1957 kebun teh Dayeuh Manggung berganti pemilik, dikuasai oleh negara. Di Indonesia akhirnya kayak mendirikan semacam perusahaan negara gitu untuk mengelola kebun teh Dayeuh Manggung. Kalau saat ini kebun teh Dayeuh Manggung ini dikelola oleh PT PN. Untuk pusat wisatanya Dayeuh Manggung itu ada di sebelah selatannya ini, atau di tengah-tengah kebun teh ya. Kalau ini kan kita berada di posisi bagian utara kebun teh. Kalau basecamp Pemancar ini masuk di Kecamatan Cilawu. Kebun tehnya meliputi 3 desa ya. Jalannya masih seperti ini, jalan makadam. Sebenarnya ini ada aspalnya, cuman aspalnya rusak, ngelotok-ngelotok itu ya, tinggal makadamnya. Kita kasih musik saja sambil nanti kalau ada ide lagi atau ada POV Mas Ramu sampaikan. Ini kita udah meninggalkan kebun teh, sekarang kita memasuki areal perkebunan warga. Jadi tanaman atau komoditi kebun-kebun warga di sini seperti kebun-kebun di kaki gunung pada umumnya, yaitu sayur mayur seperti kol atau kopi, sawi,
brambang dan lain-lain. Cuman ada yang unik di sini, yaitu petani di sini banyak yang nanam akar wangi. Bahkan hampir 80% lebih populasi akar wangi di Indonesia atau produk bahan baku akar wangi di Indonesia itu 80% lebih itu berasal dari Garut. Berarti termasuk daerah sini termasuk penyumbang terbesar akar wangi untuk kebutuhan di Indonesia. Akar wangi itu bentuknya seperti rumput gitu, tanaman rumput pada umumnya, kurang lebih seperti ini gambarnya. Untuk akar wangi sendiri itu banyak manfaatnya ya. Ini Mas Ramu juga baru tahu ini, karena selama ini taunya akar wangi itu ya buat wangi-wangian gitu. Jadi ini Mas Ramu akan bercerita sedikit tentang akar wangi ya. Jadi akar wangi itu termasuk ini apa, rumput-rumputan atau tanaman yang berasal dari India asal usulnya. Dia dari kerajaan Pelantai. Kerajaan Pelantai itu ya hampir semua tanaman pasti dari kerajaan Pelantai. Jadi kalau di dulu waktu pelajaran biologi kan itu ada kerajaan, terus famili sampai di ujung bawah itu ada spesies. Nah, untuk akar wangi sendiri ini nama latinnya atau nama spesiesnya Chrysopogon zyanioides. Agak susah ini lidahnya, karena ini lidahnya Mas Ramu itu lidah Jawa, bukan lidah Latin ya. Akar wangi ini termasuk tanaman yang adaptif, bisa tumbuh di mana aja, termasuk di lahan-lahan kering gitu. Tapi idealnya akar wangi itu tumbuh di ketinggian antara 700 sampai 1600 mdpl. Dengan curah hujan yang agak tinggi gitu ya, dia akan tumbuh subur. Untuk beberapa manfaat akar wangi yang selama ini kita kenal itu kan diambil akarnya, karena akarnya itu berbau harum. Jadi akarnya ini diambil, digunakan untuk bisa dianyam gitu kan, dianyam untuk jadi kerajinan atau souvenir itu. Akarnya bisa dianyam, bisa juga langsung dijual dalam bentuk kerajinan tangan gitu. Selain itu akarnya juga bisa diekstraksi untuk diambil minyak wanginya, minyak semacam minyak atsiri itu yang bisa digunakan untuk aromaterapi atau penenang. Selain itu juga minyak atsiri atau akar wangi ini juga digunakan untuk campuran di produk-produk kecantikan, untuk campuran parfum atau sabun aromaterapi gitu kan. Dan ternyata akar wangi itu juga bisa untuk menahan erosi, karena akar wangi itu akarnya bisa tumbuh panjang sampai 3 meter lebih. Dia punya kemampuan untuk menerobos bebatuan gitu. Jadi kalau ditanam di lereng-lereng ini termasuk bermanfaat, meskipun dia sekedar rumput, tapi karena akarnya kan serabut kayak, jadi dia seperti membentuk anyaman di dalam tanah itu, bisa menahan erosi akhirnya. Tapi kalau itu usianya udah tahunan. Kalau tanaman akar wangi yang biasa ditanam di petani ini biasanya udah umur 6 bulan
itu udah mulai dipanen dengan akar yang panjangnya mencapai 40 cm atau 50 cm biasanya udah dipanen ya, karena kan kalau di ladang gini kan tujuannya bukan untuk menahan erosi tapi untuk segera dipanen, dijual, tanam lagi yang baru gitu. Tapi kalau di lereng-lereng, mungkin di lereng-lereng pegunungan itu mungkin bisa ini ditanamin akar wangi daripada ditumbuhi rumput-rumput liar yang nggak berguna. Jadi selain untuk menahan erosi, akar wangi ini juga punya sifat filtrasi. Jadi misalkan ini di lahan-lahan bekas tambang atau di apa ya, sungai-sungai yang biasa digunakan untuk mencuci emas gitu kan, itu kan biasanya kecampuran dengan limbah logam berat, bahan-bahan berat itu kan. Nah itu kan airnya nggak bisa dimanfaatkan karena udah tercemar logam berat airnya. Nah cara satunya supaya airnya bisa dimanfaatkan itu ditanami akar wangi gitu. Akarnya itu, akar wangi ini bersifat ini apa, absorpsi terhadap logam-logam berat. Jadi logam-logam berat yang mencemari perairan itu diserap oleh tanaman ini sehingga airnya jadi lebih aman untuk digunakan. Mungkin ini apa, bisa menjadi ide nanti Mas Ramu tak coba ini apa, nyari-nyari di marketplace. Ternyata akar wangi ini juga bisa digunakan sebagai tanaman hias di pot-pot gitu kan. Tapi sebenarnya Mas Ramu tuh pengennya ini apa, nyari tanaman kayak bunga sedap malam yang wanginya cuma malam hari gitu kan, biar dikira horor, nanti kalau ada orang lewat dikira hantu gitu. Jadi biar maling-maling itu ketakutan. Cuman kalau sedap malam itu hanya bisa tumbuh di dataran tinggi. Kalau yang bisa tumbuh di dataran rendah itu ya melati itu. Melati juga lumayan ini membuat suasana horor untuk orang-orang yang pikirannya hororisme. Ini kita udah semakin menjauh dari Kunteh. Sekarang kita memasuki ladang-ladang warga di area bawah ya. Ini udah banyak ditemukan pohon pisang, tapi masih ada akar wangi ini kanan kiri. Nah ini kalau sebelah kanan ini kelihatan kalau itu sayur mayur, sebelah kiri ini kelihatannya tomat sama lombok. Kalau dilihat dari cara nanamnya. Sekarang kita udah memasuki jalan cor ini, jadi kemungkinan sebentar lagi akan memasuki pemukiman warga. Kita kasih intro lagi atau musik lagi sambil nunggu ada POV baru. Ini kita udah masuk di pemukiman warga. Ini kelihatannya masuk di area desa Dawung Sari. Kalau di Jawa itu selain desa ada nama-nama dusun itu atau kampung. Nggak tahu kalau di Jawa Barat ini
apakah ada dusun juga, kurang paham. Ini karena mungkin Mas Ramu kurang literasi, harus banyak-banyak bercengkrama dengan orang-orang Sunda ini. Jadi kalau pendaki yang berangkat dari arah bawah sana naik lewat Pemancar itu biasanya kendaraannya itu ditinggal di sekitar sini, desa Dawungsari ini ada base campnya. Nanti dari base camp di desa Dawungsari ini naik pickup kalau rombongan, kalau sendiri-sendiri mungkin naik ojek seperti Mas Ramu kayak gini. Jadi kendaraan pribadi itu nggak boleh naik sampai ke area Pemancar sekarang ini, kalau dulu masih boleh. Jadi mungkin minusnya naik via Pemancar itu ya hampir seperti itu. Ini Mas Ramu mau membenarkan posisi duduknya dulu karena melorot-melorot ke depan gak enak kalau membebani punggungnya Bang Ojek. Masih menyusuri jalan kampung ini, jalan sudah mulai halus, udah bukan makadam lagi. Kecepatan Bang Ojek semakin ditambah ini.
Ini kita udah meninggalkan desa Dawung Sari, kita sekarang masuk ke area persawahan lagi. Di depan itu kelihatannya kita akan masuk pemukiman lagi. Setelah persawahan ini kita masuk ke desa Marga Laksana. Ini tanamannya kelihatannya padi nih kanan kiri kalau dilihat dari model-model persawahannya. Itu di samping kiri nampak Gunung Cikuray. Ini kita udah masuk desa Marga Laksana ini. Kita udah memasuki desa Pesanggerahan. Tadi kan ada kebun atau sawah sedikit tadi lewat kanan kiri, kemudian masuk desa Pesanggerahan atau destinasi terakhir dari ojek ini. Berarti total perjalanan dari basecamp Pemanjar sampai Pesanggerahan ini kurang lebih hampir 30 menit. Kalau menurut catatan waktunya Mas Rambu ini sekitar 28 menit ya. Ya kita kedepan saja 30 menit dengan naik ojek motor seperti ini. Nah ini kita memasuki area perkebunan warga di sebelah kanan kiri. Kita masuk desa Pesanggerahan ini. Pesanggerahan adalah desa di pinggir jalan raya atau akses menuju basecamp Pemanjar. Sampai di sini dulu cerita pendakian Mas Rambu Gunung Cikuray lintas dari Tapak Gerot menuju Pemanjar. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.